Ya, itu kan saya selang-seling. Oh, ini masuknya. Enggak, ini Desember, ini Januari. Jadi kalau nanti misalkan saya ganti bulan, ini Desembernya saya hapus, saya ganti Februari. Oh, Tuh, seperti itu. ya. Terus Oh, ini per waktu bulan. koloni. Oh, kalau yang ini data kolonian. Ya, Oh, standar bobot sampai standar umur. Usia, betul. Terus untuk pakannya iki, Mas. Sama ngomong pakan 4.000 ki apa itu, Mas ki, Mas? Aku kok penasaran iki. Kalau pakan saya tergolong mahal, Mas ya. Heeh. Tapi saya tetap saya kan setiap bulannya awal bulan itu mesti nimbang. Jadi walaupun pakan mahal, tapi pertumbuhan bobotnya juga sesuai target saya juga. Oke lur, sekarang dulu peternak review weduse. Kita lihat dari sini lur. Wah, apa ya lo mulu tuh ini lur. Niki palongane ki kae jenenge kandange iki pisan kandang. Oke. Halo Mas, iki review Mas. Atas nama? Kalau saya namanya Rota. Oke. Mas Rota. Ya. Farmnya namanya Abraham Domba Stud, Mas. Oke. Mas review domba nih Mas. Monggo, monggo. Ini jenis apa Mas? Ini cross Om. Cross ini yang sudah bunting setelah dikoloni sama Dorper. Ini betina-betina ini cross. Cross semua. Kalau orang nyebutnya cross Texel. Ini jantannya Dorper full blood. full blood. Ya. Ini Dorper full blood. Ini lur, full blood lur. Regane rada kerasa ya Mas ya. Ya, kalau harga kalau kita senang ya murah lah Om. Salah ding, kalau kita punya uang ya murah. Kalau nggak punya uang ya mahal. Kalau saya. Tapi kalau dari sirkulasi kan nutut sebenarnya. Ya. Walaupun ya sekalian dua pejantan sing apik ini ki lur. Jadi anak-anaknya mesti ya apik. Lapor aja toh, Kang. Betul, tergantung. Ya enggak tak betulkan, Ding. Tergantung kesukaannya peternaknya masing-masing, Mas. Oh. Kalau nggak bisa dipaksakan suka Dorper. Gitu. Oh iya ya, masalah jenis wedhus sih oke ya Mas. Iya, Ya. macam-macam. Oke, untuk Kalau dari segi bisnis ya, kalau Dorper sangat menjanjikan. dikarenakan Karena kan potensi untuk peranakannya F1-nya itu potensi untuk gemuknya itu sangat cepat potensinya. apa lek ngarani wong-wong iki apa ADG? Ya, ADG. Oh. Average daily gain. Oh. Lek penake ngomong Pertumbuhan anu, bobot pertumbuhan bobot setiap PBB bulan. Kalau ADG kan daily. daily. Daily kan setiap hari. Kalau pertumbuhan bobot itu sebenarnya kan setiap bulan orang-orang itu tanyanya. Oh, Kalau saya ngeceknya setiap minggu apa setiap bulan itu ada tabelnya, Oh, Mas. ada tabelnya, Mas. Ya, Oke, nah, itu kan kita ada. lihat tabelnya yang Itu ini. ya bulan per bulan itu 4 Oh, Januari ke Januari ke 2 Desember. Desember ke Januari. Ya. Loh, udah 4 nih, Mas. Kemarin nih. Ya, itu kan saya selang-seling. Oh, ini masuknya. Enggak, ini Desember. Ini Ah. Januari. Jadi kalau nanti misalkan saya ganti bulan, ini Desembernya saya hapus, saya ganti Februari. Oh, Tuh, seperti itu. ya. Terus Oh, ini per waktu bulan. koloni. Oh, kalau yang ini data kolonian Ya, data bersama koloni. pejantan nih. Saya koloni selama 2 bulan. Cuma harus ada standarnya betina koloni. Standarnya apa, Mas? Minimal usia 8 bulan ke atas, Mas. Sama bobotnya minimal 30 kilo. Minimal. Oh, standar bobot sampai standar umur. Usia, betul. Kalau terus ini usia yang domba Yang mana, Mas? ini yang habis beli dari petani. Nah, ini kan masih saya koloni di sini karena kan usianya ada yang belum cukup dan masih ada bobot yang belum 30. Nanti kalau sudah cukup usia dan cukup umur, cukup usia dan cukup bobot baru saya koloni sama Dorper. Oh, jadi
cukupin dulu standarnya baru dikolonikan. Ya betul. Oke. Nanti- Kalau Masnya ini berarti jualan buntingan Mas ya? Kalau saya konsepnya itu jual buntingan sama jual F1-nya, F1 Dorper Mas. Kalau saya jualnya. Jadi kalau misalkan nanti F1 saya jualnya lepas HP, usia 4 bulan. Kalau buntingan setelah saya koloni 2 bulan, itu kalau ada yang mau beli peternakannya monggo. Itu. Tapi nggak semua betina di sini saya jual semua, Om. Soalnya kenapa? Ada yang punya istri juga. Jadi kalau dijual saya yang dimarahin. Oh, ada domba kesayangan. Ya, ada domba yang kesayangan punya istri. Kalau yang saya jual ini Mas, ini Oh, yang ini. sama itu yang tidur. Oh, itu. Ya, sama Oh. ini Mas. Ada AirTag-nya Mas ya? Ada AirTag semua untuk pendataannya biar jelas, biar enak terrecord Oh, semua. Sama jadi- sama ini. Itu. Nah, cuma 3 ekor yang saya keluarkan. Ini nomor, ada nomornya Mas ya? Ada nomornya semua. Tinggal ngecek nomornya. Masa apa ini ganti nomor? Mm-mm. Terus harganya Mas? Kalau harganya saya sama kayak pasar-pasar yang lain, saya mengikuti harga pasar Mas. Kalau harganya saya jualnya kan timbang hidup, jadi per kilo. Per kilonya itu yang buntingan 110 per kilo. 110 per kilo. Ya, kalau nanti untuk anakannya itu kan ini masih belum ready, saya nggak kebagian untuk anakannya. Dulu pada waktu panen sebelumnya itu sudah kehabisan yang bunting. Jadi di peternak sekarang sudah ada lahiran, jadi nggak bisa review hasil anakannya F1-nya. Oh, jadi F1-nya udah di petani-petani, Iya, petani-petani. peternak-peternak yang lain Mas ya? Ini coming soon ini Mas. Nah ini yang sudah hamil tua ini coming soon. Perut-perutnya sudah besar. Mau dijual apa dilahirkan di sini Mas yang ini? Yang ini dilahirkan di sini. Oh, Buat itu. sampel Mas. Nanti kalau lepas sepeh baru dijual. Gitu. Buat sampel nanti ke peternak-peternak. Jadi hasil dari kandang ini nanti ada ya Mas ya? Ya, 110 per kilo. per kilo. Ini bunting. Bunting. Tidak bunting? Maksudnya Kalau belum bunting dijual enggak Mas? kalau yang doro-doro enggak Mas? Oh belum. Belum. Saya buat bahan sendiri soalnya. Oh bahan sendiri. Ya, kalau yang ini masih belum bunting itu saya buat bahan sendiri. Kebetulan konsep kandang saya tuh yang saya jual itu F1 sama yang buntingan sama dorper yang saya jual. Itu aja. Jasa kawin Mas? Gak ada. Jasa kawin ya melayani cuma sesuai SOP Mas saya Mas. Dalam artian kalau misalkan domba datang dari luar sesuai kandang di SOP saya itu saya minimal saya mandikan dulu atau saya cukur bulu. Habis itu saya kasih antibiotik dan obat cacing sama vitamin. Habis itu saya karantina dulu. Nggak langsung saya koloni sama pejantannya. Oh jadi kalau Nggak usah khawatir, pejantan di sini cuma ada 1. Ada 2 itu masih usia 4 bulan. juga nggak dikoloni juga ya Mas ya? Enggak, yang dikawinkan kan yang dikoloni itu toh? Ya, Jadi kalau mau nitip kawin ya. tarifnya berapa Mas? Kalau harganya itu sama kayak peternak yang lain. 500.000 itu belum pakan. 500.000. Itu jasa kawinnya aja. Kalau pakannya Pakannya per harinya itu 4.000 per hari. per hari 4.000. Per hari 4.000. Jadi tergantung sampean apa tergantung yang punya titipan yang nitip tadi Mas? Kalau saran saya minimal 1 bulan Mas, minimal. Minim 1 bulan. Kalau lebih menjanjikan lagi 1 bulan lebih lah. Pokoknya ngikutin siklus tadi Betul. Kalau siklusnya domba kan 18 apa 16 hari toh Mas? ya. Siklusnya Kurang birahinya. lebih 16 misal ning 18 wes. Nah, berarti kan selama 2 bulan 3 kali birahi ya. Heeh. Ya, itu. Berarti Kita lebih cari, maksimal ning 3 kali birahi tadi ya. ya kita cari yang 2 kalinya aja nggak masalah. Oh, berarti 2 kali saulan setengah mungkin lah ya. Ya, 18 tambah 18 36. 36. Ya saulan setengah lur. Saulan lebih lah Mas, saulan lebih seminggu. Enggak sampai setengah. Terus untuk pakannya iki Mas. Sama ngomong pakan 4.000 ki apa ae to Mas ki Mas? Aku kok
penasaran nih. Kalau pakan saya tergolong mahal Mas ya. Heeh. Tapi saya tetap saya kan setiap bulannya awal bulan itu mesti nimbang. Jadi walaupun pakan mahal, tapi pertumbuhan bobotnya juga sesuai target saya juga. Jadi untuk pakan itu saya pakai seratnya itu pakai tebon, kadang pakcong, sama kulit kopi untuk seratnya. Terus untuk bahan pendukung lainnya pakai konsentra jadi. Terus konsentrasi jadinya nggak apa-apa ini disepil merek ini. Oh, ojo Mas. Ojo ya. Ojo. Pokok Ojo ya? konsentrat lah. Pokok Cuman PK-ne tok nggak apa-apa. Oh, pakai PK20. Oh, untuk endor. 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 Saya pakai konsentra jadi itu 15%. Konsentra jadi. Ya, PK Tadi kan sudah seratnya tebon itu 60%. heeh. Serat dari kulit kopi 10%. 70. Ya, berarti kurang 30 ya. Heeh. 30 dikurangi 15%-nya dari konsentra jadi. Oh ya, konsentrat jadi. Kurang 15%. Heeh. 15%-nya, 5%-nya itu polar. Oh, 5%-nya polar. Polar, terus yang 10%-nya pakai gaplek. Itu Karbo pakannya. dan karbo semua, Ding. Ya. Yaitu polar sama karbo gaplek. Betul. Ya, kalau ADG-nya, kalau yang doro-doro kan ADG itu tergantung usia juga Mas ya pertumbuhannya ya. Kalau ADG yang mulai dari cempe sampai doro itu minimal 4 kilo. Kalau pakai Itu pakan saya. Makannya samaan tapi jenis juga mengaruhi juga, Mas. Pengaruh, sangat pengaruh jenis itu Mas. Sangat pengaruh. Soalnya saya banyak macam jenis di sini, entah itu cross Texel, entah itu cross Merino. Soalnya dari petani juga nggak datanya juga nggak ini yo. Iya. Pemenang domba sekarang wis campur-campur Mas yo. Campur genetiknya. Sama-sama kayak itu Mas. Misal cross iki Mas yo, cross keriting. Si keriting iki apa Pak? Mesti cross Texel apa cross Merino apa cross yang lain? Nggak tahu Mas yo. Nggak tahu. Kalau setahu saya tuh jenis domba itu ada 3 Mas. Setahu saya. Lokal, cross, sama impor. Lokal, cross, Sama impor. Kenapa ada sopas domba itu kan penyebutan dari daerah masing-masing Mas. Oh, endemik lah istilahnya. Kayak yang kemarin tuh sakup itu ya. Betul. Oke. Itu penyebutan domba masing-masing. Cuma sudah ada penyebutan ini lebih enak kita melihat jenisnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya semua itu kan crossingan semua tuh Mas. Sebenarnya seperti itu. Cross semua. Cross. Enak ngomong cross wis ben gak mumet Mas ya. Betul. Cuman kita sebagai peternak lur, kita ngamati sendiri nanti cross yang mana, jenis cross yang seperti apa, sing kelis lemune masing-masing punya kelebihan lah dan punya pilihan lah. Kalau saya alami Mas ya, genetik yang cepat gemuk itu yang ada genetik merinonya. Oh gitu, apalagi kalau dikawinkan kembali ya Mbak Dorper sama ini ya? Iya. Genetik merino itu kalau yang sekarang di Indonesia ada loh Mas, itu lebih cepat untuk pertumbuhannya. Apalagi dikawinkan nanti sama Dorper, anakannya F1. Wow, pertumbuhannya lebih pesat lagi. Tuh. Jadi untuk pertumbuhan dari domba cross ini lur seperti itu. Kalau pakannya ya seperti ini kita review ya Mas ya kayak apa ini Mas? Sudah hampir habis Mas makanya. Hampir habis ya. Soalnya sudah sore mau ngasih makan juga. Ini makan sarapan pagi nih. Ini tadi pagi. Masih ada. Nanti Orang ngembek belas lur, kayak lo entah wedus lur. Kilo. Oh. Perlu pemuda. Wes pemenah sing iki lur. Wah, lah kuwi. Ora yo mau warem to lur, duwe wedhus ini iki. Lemu-lemu, tenang. Jare kuncine kuwi mau. Ngoni-ngoni kudune tenang. Sebenarnya semua domba itu bisa gemuk Mas. Cuma untuk menuju parameter gemuk ini sampai misalkan 30 kilo ya. Pertumbuhannya untuk menuju ke 30 kilo itu setiap jenis domba beda-beda. Oh gitu. Makanya saya berani bilang yang genetik ada merinonya itu lebih cepat. Soalnya saya
praktek sendiri untuk nimbang. Saya punya macam-macam jadi jenis domba. sementara ini masih punya apa lek salah? Bukan kesimpulan ya apa ya. Pokoknya sing cross merino Genetik yang punya genetik merinonya lebih cepat. oh yang punya keturunan genetik merino ADG-nya lebih bagus. Lebih bagus. Tergantung konsepnya peternak masing-masing mau kemana mas. Oh, Ya kan? oke. Mau ke daging bisa, mau ke breeder lagi juga bisa untuk dibreedingkan lagi. Tergantung konsepnya peternaknya masing-masing. Oke. Untuk perlakuan cempe juga beda mas. Perlakuan cempe Pakannya maksudnya oh beda lagi mas. beda. Kalau kalau di kandang saya untuk mencetak cempe yang super itu saya kasih crib feed mas. Jadi habis disape Ya, Apa- waduh nggak ada ya kan? Ada palungannya mas di luar. Sekarang kan masih belum punya cempe nih. Kemarin sudah laku. Itu saya kasih crib feed itu campurannya dari bahan-bahan konsentrat, entah itu konsentrat jadi sama saya campur bahan konsentrat lainnya. oh Nanti jadi saya kalau serat kayak gitu mas tetap pakai ya kalau buat cempe. enggak. Ya tapi di kandungan konsentratnya kan sudah ada seratnya mas. Iya. Ya. Oh berarti keriput jadilah Ya. istilahnya. Jadi saya kasih makan cempe itu usia 2 minggu. Itu Usia 2 minggu belajar udah dikasih. makan. Heeh. Di palungan sendiri mas ya yang sudah ada itunya loh. Apa ngarani itu? Oh palongan nenek. Palungan khusus cempe. Ya, palungan khusus cempe lah pokoknya. Ada. Itu usia 2 minggu saya kasih itu buat belajar makan. Ulung itu endorse mas soalnya mas. Oke. Itu. Pokoknya dikai tempat sendirilah buat kasih Cempe ya. keriput tadi Keriput. mas ya. Ya, keriput itu ya makanan cempe yang tinggi protein lah intinya. Intinya buat pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhannya cempe itu kalau mau mencetak domba bagus itu diawali dari cempe mas. Starter ya mas ya. Starternya itu pengalaman saya. Biar enggak Kecentret. betul. Ada domba saya beli di peternak mas. Hmm. Itu kunting lah ngarani mas. Stunting ya. Stunting saya punya Stunting. mas. Ini beli dari peternak dulu kok tingginya nggak tumbuh-tumbuh ternyata kunting ya wes belum rezeki tapi nggak apa-apa saya koloni terus. Tapi nggak tahu nanti mas ya hasilnya juga nggak tahu ya. Ya nggak Walaupun dari genetiknya misal ya dombanya gede bapak apa pejantan sama betina nih dia punya anak kunting apa mau stunting mau. ya Kalau di si stunting nanti punya anak lagi dari pejantan yang bagus, kira-kira anakannya apakah ada kemungkinan ada kunting? kemungkinan mas genetik Ada itu pengaruh kemungkinan. cuma ada kemungkinan normal juga. Karena mbak tadi ya, Iya cuma normal. ada kemungkinan normal juga terus apalagi domba misalkan jantan dan betinanya bagus ya mas. Itu nggak ada kemungkinan juga kalau dombanya nggak seperti jantan dan induknya. Itulah seninya breeding. Iya ya. Itu seninya iya. breeding. Jadi Breeding iki- kita jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Oh, Engko malah cebloke loro. Ya anak-anaknya gak sesuai ekspektasi. Terus indukan elek, jantan elek tapi anaknya bagus juga ada. makanya ojo berharap Tapi kan genetik Pada salah satu makhluk. faktor, Mas. Salah satu faktor untuk mencetak domba unggul. Genetik itu. ya setidaknya sangu lah mas. Iya, betul. Terus setelah genetik nomor 2 pakan dan perawatan. Itu Mari sangu ya mlaku. Cara wong ngono lur. Lek ora sangu terus mlaku ya bingung. Mlaku tok ora sangu ya bingung. Duwe sangu ora mlaku ya bingung. Lah ya ngono to, untuk mencapai tujuan kan ya ngono kuwi to lho. Oke Mas, apalagi ya? Ini kayaknya sementara anu Mas, wawancara ini sekian dulu Mas ya. siap-siap. Untuk nanti mungkin ya kunjungan lagi bisa dengan Siap. topik monggo. yang lain lagi apa Mungkin bahasan teman-teman yang lagi. area Banyuwangi mau mampir monggo, Mas. Bisa. Bisa Mas ya? Ya. Alamatnya Mas. Alamatnya Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Bangurejo, Desa Sambi Mulyo, Dusun Kedung Rejo.
Kedung Rejo, Nanti Bangurejo. tinggal WA aja. Oh, ada WA ya di bawah ini loh Mas, kontaknya Mas. Oke. Ben sing edit dan bingung Mas. Aduh iki. Ya wis Mas. Kontaknya di bawah ini Mas. Siap, siap. Oke. Ben sing edit dan bingung Mas. Kan kapok. Oke lur, dulure peternak, Siap. jangan lupa like, subscribe, komen, terus ikuti dulure peternak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.